Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Nurmasari, NPM 039 dari kelas 4A, Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Pringsewu. Di sini saya akan mengulas sedikit materi pada mata kuliah Media Pembelajaran Berbasis ICT yang membahas tentang macam-macam media pembelajaran. Seperti yang kita ketahui bahwasanya ada banyak jenis-jenis media pembelajaran yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran. Beberapa di antaranya adalah media grafik, media audio, media video, multimedia, media simulasi, media permainan, 3D, printing, dan VR atau virtual reality. Jenis media yang akan dibahas pertama adalah media grafik. Media grafik adalah media visual yang menyajikan fakta, ide, atau gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat, angka-angka, dan simbol atau gambar. Media grafik ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan media grafik diantaranya adalah yang pertama, bermanfaat untuk mempelajari data-data kuantitatif dan hubungan-hubungannya. Lalu yang kedua, memungkinkan kita dengan cepat mengadakan analisis interpretasi dan perbandingan antara data-data yang disajikan baik dalam hal ukuran, jumlah, pertumbuhan, dan arah. Lalu yang ketiga, penyajian. Dari data grafik jelas, cepat, menarik, ringkas, dan logis. Kekurangannya adalah yang pertama, media ini sulit dipahami karena berbentuk gambar sederhana. Lalu yang kedua, membutuhkan keterampilan khusus dalam pembuatannya, terutama untuk grafis yang lebih kompleks. Lalu yang selanjutnya, penyajian pesan hanya berupa simbol-simbol bentuk, garis, batang, dan gambar. Kemudian yang kedua adalah media audio. Media audio adalah salah satu bentuk perantara atau pengantar non-cetak yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan dari pendidik kepada peserta didik atau siswa dengan cara dimainkan atau dipendengarkan secara langsung sehingga siswa atau peserta didik mampu menguasai kompetensi tertentu dari kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Keunggulan menggunakan media audio antara lain adalah satu, tersedia di mana-mana, mudah digunakan. Lalu yang kedua, tidak mahal. Yang ketiga, tidak bisa diproduksi. Yang keempat, menyajikan pesan lisan atau meningkatkan pembelajaran. Yang kelima, menyediakan informasi baru. Yang keenam, menyediakan akses gratis bagi berkas-berkas audio. Lalu yang ketujuh, ideal untuk mengajarkan bahasa asing. Kemudian, keterbatasan media audio. Yang pertama, perhatian hak cipta. 2. Tidak memantau perhatian. Lalu yang ketiga, kesulitan dalam pemantauan kecepatan. Lalu yang keempat, kebutuhan perlengkapan digital dan perangkat lunak. Yang kelima, urutan yang kaku. Yang keenam, kesulitan dalam menempatkan segmen. Lalu yang ketujuh, berpotensi terjadi penghapusan tidak sengaja. Jenis media ketiga adalah media video. Media video adalah media audiovisual yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan belajar, sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar yang disengaja, bertujuan, dan terkendali. Kelebihan penggunaan media video antara lain adalah pertama, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Kemungkinan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Lalu yang kedua, dapat menyajikan pesan audiovisual mendekati objek aslinya, sehingga perolehan informasi pada pembelajaran relatif konkret. Tetapi media video juga memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya adalah yang pertama, gambar bergerak sehingga tidak semua siswa mampu mengikuti informasi. Lalu yang kedua, menyusun naskah atau skenario video bukanlah pekerjaan yang mudah dan menyita waktu. Jenis keempat adalah multimedia. Multimedia merupakan media presentasi yang dinamis dan interaktif dengan mengkombinasikan antara teks, animasi, grafik, audio, dan video yang menjadi satu kesatuan utuh. Pemanfaatan multimedia antara lain adalah sebagai multimedia pembelajaran interaktif,
atau MPI, E, learning, dan C, di pembelajaran. Kemudian jenis media. Yang kelima adalah media simulasi. Media simulasi adalah suatu metode pembelajaran menggunakan teknologi, informasi, dan komunikasi melalui pengembangan bahan ajar berbasis web. Manfaat media simulasi antara lain yakni yang pertama, memudahkan guru, pendidik atau guru dalam memberi tugas kepada muridnya atau siswanya. Lalu yang kedua, hadirnya media simulasi memberikan manfaat dalam memudahkan proses kegiatan belajar mengajar. Kemudian memudahkan proses kegiatan belajar mengajar. Media yang keenam adalah media permainan atau game edukasi. Game edukasi merupakan media pembelajaran baru yang dipercayai dapat meningkatkan motivasi anak dalam belajar dan dapat meningkatkan pemahaman anak terhadap materi pembelajaran. Dengan menggunakan sebuah media pembelajaran berupa game yang menarik, lalu kelebihannya, penggunaan media ini adalah yang pertama, dapat merangsang pikiran dan kreatif anak. Lalu yang kedua, game edukasi dapat menciptakan lingkungan bermain yang menarik, aman, dan menyenangkan, sehingga dapat meningkatkan kualitas belajar anak. Lalu yang ketiga, game edukasi meningkatkan logika dan pemahaman pemain tentang informasi yang diperolehnya saat menggunakan game tersebut. Selain kelebihan yang dimiliki media game, ada juga kekurangan media tersebut, yaitu yang pertama, memudahkan alat dan media tambahan. Yang pertama, membutuhkan alat dan media tambahan. Lalu yang kedua, suasana kelas sering menjadi tidak kondusif. Lalu yang ketiga, membutuhkan waktu pembelajaran yang relatif banyak. Jenis media yang selanjutnya adalah 3D printing. 3D printing merupakan evolusi dari teknologi cetak yang mampu mencetak atau menghasilkan objek secara 3 dimensi yang bisa dilihat, dipegang, dan mempunyai volume. Kelebihan dan kekurangan 3D printing. Kelebihannya yang pertama, proses lebih cepat. Lalu yang kedua, hasil cetakan sangat detail. Lalu yang ketiga, bisa untuk penggadaan produk perusahaan. Kekurangannya antara lain, yang pertama, kurang begitu diterima masyarakat. Yang kedua, kurang praktis. Yang ketiga, copyright akan mati. Jenis media terakhir adalah VR atau virtual reality. Apa itu VR atau virtual reality? Virtual reality merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sebuah kenyataan buatan yang dibuat untuk bertujuan tertentu. Kelebihan utamanya dari virtual reality adalah pengalaman yang membuat pengguna merasakan sensasi dunia nyata dalam dunia maya. Selain itu, kelebihannya yaitu penggunaan VR lebih mudah diakses, lebih murah, dan lebih mudah digunakan oleh siswa atau murid dan guru atau pendidik. Kekurangan pada VR adalah dapat mempengaruhi mental penggunanya karena bisa membedakan mana dunia nyata dan dunia virtual. VR dapat membuat penggunanya mengalami perasaan kehilangan realitas dan perasaan isolasi saat berinteraksi dengan dunia maya, dengan dunia buatan.